Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya Raja Siska Septiani, di sini sebagai host. Saya Auriel Tia Stefania sebagai narasumber 1. Saya Kedina Kusina sebagai sumber 2. Saya Nafa Mazaki sebagai sumber 3. Saya Arifan Sulaiman sebagai sumber 4. Saya Fatin Putri sebagai narasumber 4. Saya Devini Hendrikanta sebagai kameramen. Saya Chris Barinata sebagai editor. Dah. Suara rakyat, suara kebenaran. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup panas, yaitu korupsi di DPR. Bersama saya, Siska, kita akan ngobrol santai, tapi serius, bareng teman-teman dan narasumber. Pertama, perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Raja Siska Septiani. Dan di sini ada Auriel, Ika, Noval, Fania, dan Alifanto. Halo semuanya. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, aku mau nanya ke Auriel nih. Menurut kamu, kenapa korupsi di DPR itu jadi masalah yang serius di negara kita ini? Ya jelas karena DPR itu kan wakil rakyat kan. Kalau misalnya DPR korupsi ke rakyat, jadi otomatis rakyat itu kayak dikhianati oleh DPR. Korupsi itu membuat hukum menjadi tumpul lah ya. Jadi rakyat kehilangan keadilan. Nah, gitu lah. Setuju. Kalau dari Mbak Ika, Buat aku, korupsi DPR itu bukan cuma soal uang yang hilang, tapi juga soal kesempatan rakyat yang dicuri. Dana yang seharusnya buat pendidikan atau kesehatan malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini sangat menyakitkan. wah berat banget ya. Sekarang aku mau ke Noval nih, sebagai tokoh masyarakat. Apa dampak yang paling terasa di lapangan? Apa yang jelas, infrastruktur lambat dibangun, pelayanan publik buruk, dan masyarakat kecil makin sulit. Bahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah makin hilang.
Kalau DPR saja tidak memberikan contoh, bagaimana rakyat mau percaya? Oke, sekarang kita ke Orvanto sebagai ahli ekonomi. Apa sih data yang bisa dibagikan soal kerugian korupsi ini? Yang menurut data KPK, kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun per tahun. Bayangkan kalau uang itu digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, negara kita jauh lebih maju. Dan terakhir, aku mau dengar langsung nih dari rakyat. Fanya, apa kamu merasakan dampak dari hal korupsi ini? Ya jelas, aku kuliah sambil kerja. Biaya pendidikan makin mahal. Kalau seandainya uang negara nggak dikorupsi, mungkin mahasiswa sepertiku lebih ringan. Waduh, makin jelas ya gambaran dari korupsi DPR ini. Terakhir, aku minta satu kalimat harapan dari setiap masing-masing narasumber. Aku berharap anak muda sekarang bisa melawan untuk bersuara melawan korupsi. Harapanku generasi kita bisa jadi generasi anti korupsi. Saya ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Semoga ekonomi bangsa tidak lagi dirusak oleh tikus berdasi. Harapanku sederhana, semoga rakyat kecil sepertiku bisa merasakan keadilan. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah hadir. Semoga obrolan ini membuka mata kita semua bahwa korupsi bukan cuma urusan politik, tapi juga menyangkut masa depan bangsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. You in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way Came a long way. from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When